Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue bakal bahas Julius Robert Oppenheimer atau Bapak Bom Atom Dunia, yang sekarang namanya ini lagi naik-naiknya nih gara-gara film Oppenheimer itu sendiri, yang digadang-gadang sebagai film terbaik tahun ini. Dan tadinya gue mau bahas sejarah hidupnya dari awal sampai akhir, cuman karena udah kebanyakan yang bahas, jadi mungkin gue bakal bahas fakta-fakta unik yang jarang orang ketahui mengenai Julius Robert Oppenheimer. Dan ya, tentu saja first of all gue bakal bahas backgroundnya secara singkat, yang dimana Julius Robert Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York City, Amerika Serikat, dan meninggal pada 18 Februari 1967 pada umur ke-62 di Princeton, New Jersey. Julius Robert Oppenheimer adalah fisikawan teoretis Amerika Serikat dan kepala laboratorium Los Alamos semasa Perang Dunia II, yang dimana ia kerap dijuluki sebagai Bapak Bom Atom Dunia atas perannya yang memimpin Project Manhattan. Yang dimana Project Manhattan ini adalah pengembangan dari bom atom sekaligus penciptaan dari bom atom pertama yang kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang pada akhirnya membuat Jepang menyerah dan sekaligus salah satu faktor yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, Julius Robert Oppenheimer, penemu dari bom atom itu sendiri, itu bisa dibilang kurang bahagia atau merasa menyesal atas penemuannya itu, dikarenakan membuat genosida yang sangat-sangat besar di negara Jepang. Dan ya, sejarah kehidupan dari Julius Robert Oppenheimer, mulai dari Project Manhattan, kisah cintanya, lalu pembuatan bom atom, lalu bagaimana dia menyesal membuat bom atom tersebut, itu bisa kalian tonton di film Oppenheimer yang baru aja rilis akhir-akhir ini. Tapi di sini gue nggak bakal bahas hal tersebut karena sekali lagi udah banyak yang bahas dan kalian bisa tonton sendirilah di filmnya. Nah, di sini gue bakal bahas-bahas hal-hal yang mungkin kalian nggak ketahui dan mungkin nggak ada di film Oppenheimer. So ya, ini dia fakta-fakta unik mengenai Julius Robert Oppenheimer, Bapak Bom Atom Dunia. Nah, yang pertama, ketika berumur 12 tahun, Julius Robert Oppenheimer diundang untuk memberikan kuliah tentang geologi, yang dimana kita tahu Oppenheimer ini mengambil jurusan kimia sebagai sarjana Harvard, dan kemudian terkenal sebagai fisikawan sekaligus bekerja sebagai fisikawan dalam pembuatan bom atom di Project Manhattan. Namun, pada usia 12 tahun, dia menggunakan mesin tik keluarganya untuk berkorespondensi dengan sejumlah ahli geologi terkenal tentang formasi batuan yang dia pelajari di Central Park. Tidak menyadari masa mudanya, salah satu koresponden ini menominasikan Robert untuk menjadi anggota klub mineralogi New York. Dan segera setelah itu, datang surat yang mengundangnya untuk memberikan ceramah di depan klub. Tulis penulis geografi Kai Bird dan Martin J. Sherwin dalam buku mereka American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Jadi emang ini orang udah kelewat pinter aja, yang dimana pada usia 12 tahun itu dia udah diundang untuk memberikan kuliah tentang geologi. Lalu pada saat kuliah di Harvard, dia menjadi sarjana jurusan kimia, yang kemudian bekerja sebagai fisikawan di pembuatan bom atom Project Manhattan. Gila. Yang kedua, Oppenheimer pernah membantu anggota keluarganya melarikan diri dari Nazi Jerman, yang dimana Oppenheimer ini berasal dari keluarga Yahudi Jerman yang tidak taat. Pada tahun 1937, dia menggunakan uangnya sendiri untuk mensponsori Bibi Hedwig dan putranya Alfred ditambah keluarganya Alfred ketika mereka meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Amerika Serikat setelah Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Yang dimana Oppenheimer ini adalah orang dengan keturunan Jerman, tapi berbangsa Yahudi, tapi juga tinggal di Amerika Serikat. Selain berkecimpung di dunia kimia, geologi, dan fisika, ternyata Oppenheimer juga berkecimpung di dunia sastra, yang dimana Oppenheimer ini menulis puisi. Secara pribadi, Oppenheimer mengatakan materinya tidak dimaksudkan atau cocok untuk dibaca siapapun, tetapi dia memiliki hasrat untuk puisi dan penulisan kreatif. Salah satu puisinya, Meditasi Muram berjudul Crossing, bahkan muncul di majalah sastra Harvard, Hawn and Horn, yang dimana bunyinya seperti ini. Saat itu, malam ketika kami datang ke sungai dengan bulan rendah di atas padang pasir yang telah kami hilangkan di pegunungan.
terlupakan dengan dinding dan berkeringat serta pegunungan yang menghalangi langit. Demikian salah satu bunyi puisi Oppenheimer. Next, yang keempat, Oppenheimer bisa berbahasa Sanskerta kuno dan 5 bahasa lainnya. Nah, salah satu fakta menarik tentang Oppenheimer adalah kemampuannya dalam berbahasa. Ia menyukai tantangan intelektual dan menikmati setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menyerap informasi. Oppenheimer dapat berbicara 6 bahasa, yakni Yunani, Latin, Prancis, Jerman, Belanda, dan bahasa Sanskerta India kuno, yang dimana bahasa Sanskerta ini bisa dibilang cukup dekat dengan sejarah kita, bangsa Indonesia. Oppenheimer juga membaca banyak buku di luar bidangnya. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia telah membaca ketiga jilid sampul Das Kapital karya Karl Marx dalam perjalanan 3 hari kereta api ke New York. Oppenheimer belajar bahasa Sanskerta untuk bisa membaca kitab suci Hindu, Bhagavad Gita. Apa yang ia baca di kitab tersebut bahkan sempat disematkan dalam wawancara dengan NBC di tahun 1965, di mana ia mengenang pemikirannya saat melihat awan jamur dari uji coba bom pertama yang sukses. Kami tahu dunia tidak akan sama. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, kebanyakan orang diam. Saya ingat baris dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Wisnu mencoba meyakinkan pangeran bahwa ia harus melakukan tugasnya dan untuk membuat pangeran terkesan, ia mengubah wujudnya dengan banyak tangan kemudian berkata, "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia." Saya kira kita semua berpikir seperti itu, ucap Julius Robert Oppenheimer pada wawancara tersebut. He should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Yang kelima, setelah Perang Dunia II, Oppenheimer menjadi penentang bom hidrogen. Pada tahun 1949, 4 tahun setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet menguji bom nuklir mereka sendiri. Perangkat itu berfungsi mengancam akan mengubah keseimbangan kekuatan dalam Perang Dingin. Tidak ingin kalah dalam perlombaan senjata, Presiden Amerika pada saat itu menandatangani pengembangan senjata eksperimental baru yang akan menjadi lebih dahsyat daripada pendahulunya, yaitu bom hidrogen. Oppenheimer sangat menentangnya. Sejak 1946, ia telah terlibat dengan Komite Penasihat Umum atau GAC untuk Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Setelah uji coba nuklir Soviet itu, Oppenheimer memimpin panel diskusi GAC tentang etika dan kelayakan penelitian bom hidrogen. Komite menyimpulkan bahwa itu tidak boleh dibangun karena ini adalah senjata genosida yang sama sekali tidak memiliki kebutuhan militer dan persediaan bom atom kami cukup untuk mencegah, kata penulis biografi Martin J. Sherwin dalam The Trials of J. Robert Oppenheimer, sebuah film dokumenter pada tahun 2008. Yang dimana pemimpin dari proyek pengembangan bom hidrogen ini adalah mantan kolega Robert Oppenheimer pada proyek Manhattan, yaitu Edward Teller. Yang terakhir, Oppenheimer 3 kali dinominasikan untuk hadiah Nobel atau Nobel Prize, tapi nggak pernah dapat. Nah, ironisnya, 18 orang koleganya pada proyek Manhattan di Los Alamos justru jadi pemenang hadiah Nobel. Benar-benar semuanya, ke-18-nya itu dapat hadiah Nobel semua. Nah, tetapi meskipun Oppenheimer sendiri menerima 3 nominasi untuk hadiah Nobel Fisika, sekali pada tahun 1946 dan sekali lagi pada tahun 1951 dan juga 1967, dia tidak pernah memenangkannya. Namun, pada tahun 1963, bapak bom atom tersebut berhasil membawa pulang penghargaan Enrico Fermi yang bergengsi sebagai pengakuan atas kontribusinya yang sangat berjasa dalam pengembangan, penggunaan, atau pengendalian energi atom. Dan ya, mungkin untuk sekarang segitu aja fakta-fakta unik yang bisa gue bahas tentang Julius Robert Oppenheimer di video kali ini. Walaupun sebenarnya masih banyak banget nih fakta-fakta unik tentang dia, karena emang ini orangnya menarik banget cuy. Mulai dari kisah asmaranya yang kacau, dan emang menurut riset ternyata 80% orang jenius itu memiliki kisah asmara yang kacau. Contohnya kayak Albert Einstein, Nikola Tesla,
Dan ya salah satunya si Julius Robert Oppenheimer ini. Dan banyak yang bilang juga katanya dia suka nasi goreng, makanan dari Nusantara. Dan ada juga kalimat unik yang dia lontarkan pada film dokumenter TV pada tahun 1965, di mana ia menyebut kalimat "Now I become dead, destroyer of the world", yang dimana bener-bener bikin gue merinding kalau lebih lihat video aslinya. So ya, mungkin segitu aja video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa tolong klik like dan subscribe-nya. Dan apabila kalian memiliki kritik dan saran mengenai video-video gue, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian mungkin ada hal-hal pembahasan yang pengen gue bahas di channel gue, bisa tulis juga di kolom komentar. Dan ya, see you on the next video guys.